Hai guys, welcome to my first YouTube channel. Jadi mungkin biasanya kalian lihat aku di Instagram atau di TikTok, tapi kali ini aku akan mencoba membuat YouTube nih. Kalau naik aku bikin lagi. Halo semuanya, mungkin yang belum kenal aku semuanya salam kenal dan jangan lupa like and subscribe YouTube channel aku. Di sini aku akan membahas tentang perpejanan yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas yang lagi rame nih sekarang, yaitu tentang permasalahan Rachel Gupta Miss Grand International 2024 dengan Miss Grand International Organization nih. Jadi sebelumnya aku udah pernah membahas tentang video klarifikasi Rachel Gupta di video TikTok dan Instagram aku. Mungkin kalian yang pengen lihat bisa tuh datengin video TikTok dan Instagram aku yang namanya Hendrian Pageantry, atau mungkin nanti aku bakal upload juga nih di YouTube aku. Nah, untuk kali ini aku akan membahas tentang klarifikasi dari pihak Miss Grand International Organization. Nah, di sini ada 10 poin yang diklarifikasi oleh pihak Miss Grand International mengenai permasalahannya dengan Rachel Gupta nih. Poin yang pertama tentang penyalahgunaan sponsor yang tidak sah nih. Nah, dikabarkan di sini kalau Rachel Gupta ini secara pribadi mengkontak Rumah Sakit Nana. Rumah Sakit Nana ini adalah rumah sakit plastik surgery guys yang ada di Korea Selatan dan merupakan sponsor dari Miss Grand International. Nah, di sini Rachel meminta untuk rumah sakit ini melakukan operasi plastik secara gratis nih untuk ibunya dan untuk adiknya nih guys. Namun setelah operasi selesai, ternyata Rachel ini nggak mau memposting konten mengenai promosi dari rumah sakit Nana ini guys. Dan rumah sakit Nana tentu melaporin hal ini kepada organisasi Miss Grand International atas ketidakpuasannya ini. Nah, setelah ketahuan oleh organisasi dan didesak oleh organisasi bahwa Rachel harus memposting konten tersebut, barulah nih Rachel mau memposting konten tersebut dengan imbalan layanan gratis. Poin kedua tentang kehilangan uang $1.000 nih. Sehari sebelum Rachel kembali ke India, yaitu masih di Thailand, Rachel ini mengklaim bahwa dia kehilangan uang $1.000 yang mana ia letakkan di rumahnya nih guys. Rumahnya ini maksudnya rumah base camp MGI guys maksudnya ya, yaitu rumah untuk tempat tinggal Rachel selama yang ada di Thailand. Organisasi membantah tentang hal ini guys karena tidak ada bukti bahwa sebelumnya dia memiliki uang tersebut. Dan untuk rumah, katanya rumah ini memiliki akses terbatas. Hanya tukang bersih-bersih aja nih yang bisa masuk ke rumah tersebut. Namun juga tidak semua akses itu bisa dimasuki sama tukang pembersih guys. Jadi pihak organisasi ini berasumsi bahwa klaim tersebut hanyalah dibuat-buat oleh Rachel untuk mendapatkan uang tambahan untuk kembali ke India nih guys. Poin ketiga di mana mengambil pekerjaan di luar atau tanpa konfirmasi dari organisasi Miss Grand International. Selama berada di India, Rachel ini mengambil beberapa pekerjaan guys, di mana pekerjaan tersebut tidak ada konfirmasi dengan organisasi Miss Grand International. Nah, ketika ditanya tentang pekerjaan tersebut, Rachel mengatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan sukarela atau nggak dibayar sama sekali nih guys. Namun dari organisasi ini curiga bahwa dia hanya ingin mempertahankan uangnya guys atau pendapatannya dan melanggar kontrak dari organisasi. Poin yang keempat adalah isu tentang penundaan pembayaran dan pajak nih guys. Rachel menuntut pembayarannya yang masih terutang sejak Desember nih guys. Meskipun sebelumnya Rachel pernah ke Bangkok dan bertemu sama organisasi, namun ternyata Rachel ini menolak pembayaran secara cash guys dan bersikeras untuk organisasi ini agar mentransfer saja ke rekeningnya yang ada di India. Organisasi ini bersedia untuk memberikan gaji tersebut secara transfer, namun akan tetapi Rachel ternyata menolak pemotongan pajaknya guys, pajak transfer dan pemotongan pajak untuk pendapatan atau penghasilan yang ada di Thailand itu sebesar 15%. Nah, oleh karena itu untuk pembayaran ini sempatnya organisasi dan Rachel agak berselisih nih waktu itu. Poin kelima tentang klaim biaya yang tidak berdasar nih. Di sini Rachel menuntut lebih dari $4.000 guys tentang pengiriman mahkotanya termasuk makan, minum, dan biaya bandara dan bagasinya nih guys. Namun Rachel tersebut datang ke organisasi nggak membawa resi atau bill yang sudah dia keluarkan gitu. Dan ketika dimintai dokumentasi tentang hal tersebut, Rachel ini masih nggak bisa memberikannya guys. Dan dia hanya meminta uangnya aja, nggak ada dokumentasi, nggak ada bill gitu, nggak ada bukti pembayaran lah intinya. Jadi Miss Grand International ini nggak bisa memberikan uang secara cuma-cuma kalau nggak ada bukti gitu. Poin keenam tentang perilaku Rachel yang tidak profesional selama bertugas ke Czech Republic. Nah, setelah Rachel kembali bertugas dari Czech Republic, Rachel ini meng-email Miss Grand International Organization dan mengatakan bahwa dia tidak puas terhadap kompensasinya guys, di mana itu dianggap terlalu rendah untuk gelar dan penampilannya selama di Czech Republic. Nah, organisasi Miss Grand International membantah hal tersebut karena bagaimanapun untuk biaya negosiasi adalah tanggung jawab
pemberi pekerjaan, yaitu Miss Czech Republic, bukan pemegang hak atau pemegang gelar seperti Miss Grand International gitu. Dan selama di Czech Republic, Rachel selalu menuntut untuk layanan harian seperti rambut dan make up, bahkan bukan di acara resmi atau formal, hanya untuk jalan-jalan aja nih atau tamasya gitu ke Czech Republic. Poin ke-7 tentang perjanjian sebelum berangkat ke Guatemala yang di-cancel. Nah, sebelum berangkat ke Guatemala, Rachel masih mengangkat permasalahan pengeluaran yang masih belum diverifikasi, termasuk uang $1.000 kemarin yang belum diinvestigasi atas kehilangannya nih. Dan dia mengancam tidak akan berangkat ke Guatemala sebelum uangnya ditransfer ke dia nih guys. Namun pihak organisasi ini meminta jawaban segera dari Rachel guys. Dia ini mau pergi atau enggak ke Guatemala. Namun si Rachel ini masih nggak mau menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan harus bayar dulu kalau lu mau gua berangkat ke Guatemala. Gitu deh intinya. Poin ke-8 tentang peringatan resmi yang telah dikeluarkan organisasi untuk Rachel Gupta guys. Organisasi ini mengeluarkan peringatan resmi kepada Rachel guys tentang ancamannya yang nggak mau bepergian nih guys. Terlepas dari peringatan dan kewajibannya yang telah melanggar kontrak, namun Rachel ternyata tetap menolak untuk bepergian guys. Yang ke-9 tentang ancaman hukum yang diberikan oleh Rachel Gupta kepada organisasi Miss Grand International. Setelah gagal berangkat ke Guatemala, ternyata Rachel ini memberikan surat resmi melalui kuasa hukumnya guys yang ada di India. Di mana surat tersebut ditujukan ke organisasi dan menuntut organisasi untuk memberikan kompensasi nih. Termasuk untuk pembayaran biaya hukum dengan pengiriman suratnya ini guys. Poin ke-10 adalah pengakhiran kontrak dan pengunduran diri yang menyesatkan nih. Nah, sebagai tanggapan tersebut, organisasi akhirnya membalas email dari kuasa hukum Rachel dan mengatakan bahwa kontrak Rachel sudah diputuskan oleh Miss Grand International dan mencabut haknya sebagai Miss Grand International. Namun beberapa jam atau beberapa menit setelah surat itu dikirim, ternyata Rachel memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa dia mengundurkan diri dari gelarnya sebagai Miss Grand International. Padahal beberapa jam sebelum itu Rachel sudah dipecat sebelum dia mengundurkan diri nih. Wah, complicated juga nih masalahnya guys. Pihak sini mengatakan ini benar dan pihak yang ini juga mengatakan dia benar. Jadi sama-sama mengaku bahwa kedua belah pihak ini merasa benar gitu. Nah, untuk kebenarannya kita sebagai netizen juga nggak tahu nih guys, yang mana memang benar dan yang mana emang yang nggak benar nih. Jadi ya kita sebagai netizen hanya bisa menunggu aja nih gimana kelanjutan dari kasus ini, apakah akan terus memanas atau akan mereda dan akhirnya berdamai nih guys. Oh iya guys, jangan lupa support dan dukung channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jangan lupa juga follow Instagram aku Hendry Pageantry dan TikTok aku juga namanya sama Hendry and Pageantry. Dan see you guys, terima kasih sudah menonton, saksikan next video dari aku ya. Thank you.